Video ini gue buat memang khusus buat kalian semua yang video views-nya di TikTok itu sepi. Jadi kadang-kadang ya kita kan sebagai TikTokers lah ya, asik lah ya. Itu merasa ada sesuatu yang janggal gitu ya kalau misalnya video views kita tuh itu nggak bagus gitu loh. Kayak cuma di puluhan views, ratusan views. Kan kalau bisa minimal dapat ribuan, kalau nggak puluhan ribu. Amin-amin bisa dapat ratusan ribu, kalau nggak jutaan views lah ya. Jadi gue rasa pembahasan gue yang ini bakal cocok banget buat kalian semua yang content creator, affiliate, atau mungkin seller di TikTok yang jualan di TikTok Shop. Kita berarti ada dua panel ya. Affiliate dan seller ini untuk di TikTok Shop biasanya untuk keranjang kuning. Kalau content creator ya sebagai content creator supaya viewsnya banyak. Nah di video ini gue bakal bahas lebih ke solusi kali ya, lebih ke solusi kenapa video views kalian tuh bisa sepi dan gimana caranya biar bisa naik lagi atau mungkin bisa naik lah. Buat yang lo belum pernah naik, video viewsnya bisa jadi naik kayak gitu. Nah kalau misalnya kita perhatiin kan sebenarnya video views itu kita gunakan untuk banyak hal. Di sini ada dua objektif. Kalau misalnya content creator untuk dapetin followers, dapetin endorsement, dapetin views, pokoknya untuk tujuannya ya untuk dapat uang dari digital sebagai content creator lah. Tapi kalau misalnya affiliate dan content creator, engagement yang dipakai itu berharap bisa jadi penjualan di keranjang kuning. Nah, makanya video ini gue buat khusus untuk kalian semua nih. Ya, amin-amin bisa membuahkan hasil lah ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang puas atau mungkin kurang cocok dengan pembahasannya, ya udahlah ya, gue juga berniat baik. Toh nggak ada salahnya ya, amin-amin kalian suka dengan video inilah ya. Oke, sebelum gue bahas lebih dalam pembahasannya, gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Jadi jangan pelit untuk like teman-teman, ayo tinggalkan like dulu, gue tunggu sampai tuan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, SEO TikTok. Pahami mengenai SEO TikTok. Ya, gue tahu nggak semua mau memahami hal ini. Apalagi ini agak teknikal ya, dimana kalau kita ngomongin SEO, ya nggak semua orang paham dan nggak semua orang mau mempelajari mengenai SEO. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih belajar mengenai teknikal, kemudian kamu juga bisa mendapatkan insight dan supaya video kamu lebih gampang ditemukan, maka SEO di TikTok itu benar-benar diperlukan untuk kalian semua. Nah, SEO TikTok dari yang gue perhatikan ada beberapa tipe. Ada voice, ada caption deskripsi, ada subtitle. Nah, tadi kan gue menjelaskan ya, ada voice, ada caption, ada juga subtitle. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya voice itu dari suara kita, karena TikTok itu bisa ngebaca suara kita lagi bahas apa. Yang kedua dari caption. Caption dari ketika kalian buat video, kalian buat caption di deskripsi. Nah, itu bisa membantu untuk membuat SEO dari video kalian lebih mudah ditemukan. Kemudian dari subtitle. Kalau subtitle kan kalau kalian aktifin subtitle bawah dari TikTok, ya otomatis langsung ada. Tapi kalau misalnya kalian pengen edit sendiri juga, toh sekarang udah ada aplikasi editing dari si ByteDance juga, dari si TikTok juga, yaitu CapCut. Kalian tinggal sekali klik doang, langsung bikin auto caption, kayak gitu. Nah, itu ngebantu untuk membuat SEO dari video kalian itu lebih mudah, teman-teman. Gue pribadi kan punya akun TikTok juga nih, tapi kalau kalian tanya aktif atau tidak, jujur nggak nentu banget. Ya, karena kan gue juga ada kerjaan real ya, dimana gue punya toko online, gue juga konsultan, gue juga content creator, ya lebih ke YouTube sih. Nah, jadi gue nggak punya banyak waktu untuk ngebuat konten di TikTok. Jadi gue nyolong-nyolong waktu aja sebenarnya kalau buat konten di TikTok. Ya, amin-amin kalau bisa bikin video setiap hari. Dapat setiap hari aja udah bagus. Tuh, orderan masuk. Gua silent dulu. Nah, bisa juga gue ngeposting video 2-3 hari sekali. Pernah bahkan 4 hari atau 5 hari, bahkan pernah seminggu juga gue nggak posting. Nah, cuman so far karena gue jarang posting, jadi engagement yang gue dapatkan juga nggak gitu maksimal. Tapi udah gitu pembahasan gue kan lebih ke pembahasan jualan online ya. Jadi niche market banget, marketnya tuh nggak banyak. That's why dari segi views juga gue nggak bisa mengharapkan yang gede banget. Beda sama pembahasan yang umum-umum, teman-teman. Tapi at least gue bisa mendapatkan views yang lumayan dengan pembahasan niche market jualan online. Kalau kalian lihat di panel ini, kalian bisa lihat gue hit SEO-nya. Maka kalian bisa mendapatkan title di video kamu. Nah, dari sini, ini akan membantu TikTok untuk nge-tracking konten kamu itu membahas apa. Maka konten kamu akan lebih mudah untuk dicari oleh audiens yang memang sedang mencari atau interest di konten tersebut. Nah, video ini kan baru diposting 1 hari yang lalu, tapi sudah lumayan lah ya mendapatkan 3.000 views. Sedikit atau tidaknya tidak perlu dipikirkan, karena video itu bisa terus berkembang.
Dan untuk niche konten jualan online sudah lumayan kok, karena ini spesifik ke seller online shop aja teman-teman targetnya. Nah, kalian bisa lihat tadi ya, postingan sehari sebelumnya dapat 3.000 views dengan konteks itu gue bahasnya bener-bener mengenai iklan Shopee. Jadi bener-bener spesifik ke seller online, gua kerucutin lagi bener-bener yang mau belajar soal iklan. Jadi bener-bener kayak makin tipis tuh viewsnya, udah kecil engagementnya, marketnya nggak gitu gede, gua kerucutin lagi kayak gitu. Ya memang kalau pembahasan kayak bisnis atau mungkin jualan online, ya kita nggak bisa mengharapkan views segede itu teman-teman. Tapi buat kalian yang content creator, affiliate atau seller, kalian kan jualannya produk atau mungkin pembahasan-pembahasan umum, entertain dan sebagainya. Otomatis views yang kalian dapatkan itu bisa jauh lebih gede daripada gua, karena gua ini bahasa soal jualan online aja. Understand your account. Pahami algoritma dan cara kerja akun kamu, baik dari views growth dan juga profile views. Nah, untuk affiliate dan seller online, mungkin kalian bisa fokuskan ke profile views supaya keranjang kuning kalian itu bisa lebih mantul. Kalau content creator, penting juga sih, cuman supaya cycle video views kalian bisa bertumbuh terus, even video-video yang lama. Kalau kalian memahami grafik setiap video kalian bisa lebih tahu nih eksekusinya mau ke arah mana. Dan untuk konten sendiri, jangan takut untuk dieksplor. Apalagi tren TikTok kan berubah-berubah ya. Sebisa mungkin ya kalian eksplor aja tren-trennya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada traffic source ya. Untuk video gue tersebut, kebanyakan itu gue dari search dan juga dari for you. Kalian bisa cek juga nih untuk memanfaatkan SEO TikTok, maka search kalian juga bisa bertumbuh. Di akun gue memang dominan di search dan for you. Jujur kalau for you gue sih nggak gitu berharap, karena memang niche content banget. Kecuali gue bahas pembahasan yang umum. Nah, kalian bisa lihat kan, karena gue pembahasannya cukup niche market, maka di sini gue kebanyakan dapetnya dua jenis algoritma. Ada for you dan juga search. Kalau for you itu berarti video kalian masuk ke FYP. Kalau dari search, yang tadi, dari SEO TikTok. Nah, gue dapet dua nih teman-teman. Jadi pahamilah algoritma dari akun kalian, algoritma dari setiap video kalian. Untuk kalian ekspor lagi nih, untuk pembahasan kontennya next mau pembahasan apa lagi. Nah, kalau misalnya kalian udah mengerti mengenai SEO TikTok, kemudian yang kedua understand mengenai algoritma akun kalian, nah ini ada poin nomor 3 yang menurut gua seru banget untuk kalian pelajari, dan ini bakal gokil banget dan bakal ngebantu kalian banget lah. Inspiration. Jika kamu sudah memiliki creator tools, kalian bisa masuk ke panel TikTok Studio. Di situ ada panel inspiration, dan di situ kalian bisa cek rata-rata penonton kamu itu suka menonton konten yang seperti apa sih. Nah, di situ akan langsung kelihatan nih, followers view itu rata-rata yang suka nonton konten gua, itu biasanya suka nonton konten-kontennya yang jenis-jenisnya kayak gimana. Poin ini yang menarik, karena TikTok sendiri sebenarnya sudah menyediakan fitur yang pas banget untuk kalian ekspor konten. Nah, kalian juga bisa nih untuk membuat konten-konten yang serupa. Bukan bener-bener ini banget ya niruin konten dia ya, tapi lebih tepatnya kalian amati, tiru, modifikasi. Nah, kemudian untuk trennya sendiri, biasanya kan di Indonesia sendiri itu trennya agak terlambat ya dibandingkan yang ada di luar. Dan di sini kalian juga bisa explore nih untuk inspiration di bagian trending. Nah, kamu bisa melihat di trending video yang lagi banyak ditonton di TikTok, itu bahkan sampai dari negara mana yang videonya lagi ngetrend. Ada 14 negara yang bisa kalian cek ya. Untuk detail negaranya, kalian bisa cek sendiri. Kemudian di bagian analytics akun kamu juga bisa cek video apa yang paling banyak views di akun kalian berdasarkan views, berdasarkan tanggal, dan sebagainya. Nah, contohnya untuk SEO produk apa yang paling laku di online shop, ini aja video gue langsung keluar di angka 179 ribuan views, dan ini masih terus bertumbuh. Nah, dari konten yang paling banyak views ini, kalian bisa ekspor lagi nih untuk konten sejenis, atau kalian bisa manfaatkan komen di video tersebut untuk kamu reply dan dijadikan video lagi. Kenapa? Ya karena engagementnya masih bagus. Nah, dari tools yang diberikan sama TikTok di TikTok Studio, gua rasa ini udah cukup membantu untuk kalian mendapatkan banyak inspirasi. Baik inspirasi dari audiens kalian suka nonton atau mungkin relate dengan konten yang seperti apa, kalian bisa lihat video-video dari akun-akun lain, atau mungkin kalian bisa ngecek juga nih untuk video kalian yang lagi trending tuh yang mana. Terus kalian bisa buat konten yang serupa, atau mungkin kalian nge-reply komen-komen dari video tersebut supaya engagement dari video tersebut juga bisa masuk ke video yang baru kamu upload. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kurang puas dengan video ini, atau mungkin pengen pembahasan TikTok lebih dalam lagi, boleh soal video views di TikTok, atau mungkin seller, affiliate di TikTok Shop, dan sebagainya, mau naikin omset dan sebagainya. Mungkin kalian bisa buka di channel YouTube gua, kalian cari TikTok, atau mungkin TikTok views dan sebagainya, bebas lah. Karena gue rasa udah cukup banyak gue bahas TikTok, tapi memang tidak sebanyak kalau gue bahas soal jualan online.
Kalian bisa cek aja di channel YouTube gua karena udah ada lah lumayan lah video-videonya. Well, good luck guys. Semoga dengan video ini again gua katakan semua kalian mendapatkan good insight, kalian juga mendapatkan experience baru dan juga kalian juga tidak bingung lagi mengenai apa yang harus kalian ekspor. Dan good luck untuk kalian semua. Semoga video views kalian semakin membaik dari hari ke hari. Dan ingat, udah pasti harus konsisten dan jangan menyerah. Dan sebisa mungkin pembahasannya jangan ngelantur kemana-mana ya. Karena ingat, itu kan si TikTok ngebaca algoritma akun kamu. Sebisa mungkin fokuslah ke pembahasan-pembahasan yang memang sesuai dengan yang mau kamu fokuskan dari awal. Kayak gitu, jangan lupa ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan silahkan nonton video-video gue yang lain. Semoga terbantu. Rio Gandhi, peace out.